Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan atau sharing tentang 4 teknik improvisasi dalam komunikasi. Yang kalau keempat teknik ini teman-teman pakai, maka kemampuan bicaranya, kemampuan berkomunikasinya itu akan jauh lebih menarik, lebih ekspresif, lebih mempunyai kekuatan. Sehingga pesan yang kita sampaikan itu membuat audiens merasa, wah ini penting banget pesan ini. Wah pembicaranya menarik ini. Wah pembicaranya ini kayaknya terlatih. Seorang pembicara yang profesional. Karena kita menggunakan 4 teknik improvisasi yang akan saya jelaskan dan sangat sederhana ya. Saya sudah siapkan bahannya di sini. Yang pertama adalah teknik improvisasi kata. Teknik improvisasi kata. Jadi saat kita mengucapkan sebuah kalimat, kita memotongnya per kata. Contohnya begini. Saya sudah siapkan ya di sini. Saudara-saudara sekalian, agar kita bisa beraktivitas dengan baik setiap hari, maka kita harus menjaga kesehatan. Saya ulangi ya, kalau kita biasanya ngomongnya begini. Teman-teman sekalian, agar kita bisa beraktivitas dengan baik setiap hari, maka kita harus menjaga kesehatan. Itu biasa. Tapi kalau teman-teman, agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman setiap hari, maka kita harus menjaga kesehatan. Maka kita harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan. Bukan kita harus menjaga kesehatan, itu biasa. Tapi kita potong ya. Kita harus menjaga kesehatan agar kita selalu dapat beraktivitas dengan baik. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Contohnya itu ya. Yang kedua nih, belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, maka kita akan berhasil di bidang apapun. Belajar, berlatih, dan bersungguh-sungguh, maka kita akan sukses di bidang apapun. Bukan belajar, berlatih, dan bersungguh-sungguh, maka kita akan sukses di bidang apapun. Itu biasa kan? Saya potong belajar, berlatih, bersungguh-sungguh, maka kita akan sukses di bidang apapun. Nah, itu contoh yang kedua. Ini kalau kita latih, maka teknik komunikasi kita itu akan naik levelnya. Itu yang pertama ya, yang kita sebut dengan improvisasi kata. Sekarang improvisasi suku kata. Kalau tadi kata, sekarang suku kata. Saya siapkan contohnya di sini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kunci kemajuan sebuah bangsa adalah pendidikan. Kunci kemajuan sebuah bangsa adalah pendidikan. Nah, jadi pendidikan. Kalau biasanya kita katakan pendidikan, maka sekarang kita sebut dengan pendidikan. Itu akan semakin memperkuat bobot pesan. Padahal kita hanya menggunakan teknik yang sangat sederhana, yaitu teknik improvisasi suku kata. Contoh yang kedua, jujur, disiplin, itu adalah kunci keberhasilan. Jujur, disiplin, itu adalah kunci keberhasilan. Kita lihat ya penggunaan improvisasi suku kata. Itu yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga, semuanya sederhana nih. Yang ketiga, ada yang disebut dengan improvisasi anafora. Anafora itu adalah pengulangan dengan kata yang sama di awal kalimat. Misalnya, contohnya begini. Teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwa latihan akan membuat kita mahir? Latihan adalah merupakan kunci meraih prestasi. Dan latihan adalah merupakan jalan untuk kita menjadi ahli. Jadi latihan latihan
nana nana nana, latihan nana 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 nana. Belajar adalah jalan untuk meraih kesuksesan. Belajar adalah juga media bagi kita untuk bisa meraih prestasi. Dan belajar, jadi belajar, diulangi 3 kali. Nanti tinggal disesuaikan dengan pesan yang teman-teman punya ya, yang akan disampaikan. Itu yang disebut dengan teknik anafora. Yang keempat, ini juga sering dipakai ya. Ini pembicara-pembicara yang profesional, orang-orang yang terlatih, mereka juga biasa menggunakan yang namanya rhetoric question. Rhetoric question artinya pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebenarnya oleh audiens, tapi kita tanya. Ini untuk apa? Untuk membuat atensi audiens itu besar kepada kita sebagai pembicara. Misalnya kita mengatakan sesuatu, kita sudah bicara panjang, terus kita tiba-tiba muncul dengan pertanyaan. Nah, untuk itu apa yang sudah kita buat untuk bangsa ini? Apa yang sudah kita buat untuk bangsa ini? Itu kan pertanyaan, tapi audiens nggak perlu jawab. Sudah sejauh mana kita memberikan yang terbaik untuk sekolah kita? Contohnya begitu. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, siapa yang harus bertanggung jawab dengan kejadian seperti ini? Tanggung jawab apa yang kita berikan untuk sekolah kita? Tanggung jawab apa yang kita berikan untuk bangsa kita? Tanggung jawab apa yang kita berikan untuk keluarga kita? Nah, jadi pertanyaan yang gak perlu dijawab oleh audiens, tapi dengan bentuk pertanyaan itu akan membuat audiens itu merasa tertarik perhatiannya untuk berpikir mereka. Jadi atensi mereka kepada sang pembicara itu semakin kuat. Nah, inilah 4 teknik yang kalau teman latih setiap hari, teman-teman latih setiap hari diulang, dilatih, nanti pada saat kita bicara, saat kita presentasi, semua teknik ini akan keluar dengan otomatis, sehingga membuat gaya bicara kita menjadi lebih menarik, lebih kreatif, dan juga lebih meyakinkan. Terima kasih, selamat berlatih, sampai jumpa dalam sesi teknik motivasi berikut.